إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد Masyaallah sedang jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan sekalian, pertama nikmat iman, Islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan rutinitas kita, yakni ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita insyaallah diterima dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan curahkan pada Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Masyaallah sedang jemaah salat maghrib rahimakumullah. Saya menggantikan Bapak Haji Mukminin, sebenarnya beliau sementara ini masih dalam perjalanan situ Bondo. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 152, surat yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mudah-mudahan ayat ini menjadi yang baik kita sekalian. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kepadaku, adhkurukum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Ada dua hal di sini rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yang pertama, ingatlah kepadaku, fadhkuruni, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Rahimakumullah, terkadang kita ini hanya mengingat Allah di dalam masjid, tetapi di luar masjid kadang-kadang hilang Allah itu. Mari kita tengok ayat ini sebenarnya memberikan suatu ultimatum bagi kita ke tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ma'budah bil haqq, tidak ada satu sembahan yang patut diibadahi dengan hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengakui bahwa diri kita, apa yang kita miliki semuanya ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah, kita mengakui Allah itu merupakan Allah Tuhan yang patut kita ibadahi, patut kita sembah, dan pemilik alam semesta ini, maka seluruh rangkaian amal ibadah kita maka itu hanya milik Allah dan ingin mendapatkan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, seluruh perintah Allah dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harus, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Kapan dan di mana pun kita berada, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di masjid. Mari kita lihat akidah kita dengan akidahnya Abu Lahab. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah, itu 13 tahun itu kan menggembleng akidahnya para sahabat. Pada saat Rasulullah menyampaikan misi dakwahnya itu, pamannya Abu Talib memanggilnya bahwa, wahai keponakanku, paman-pamanmu ini mereka datang kepada saya. Untuk apa? Mereka menginginkan bahwa kalau kau ingin apa? Ingin kekuasaan, kami berikan.
menjadi raja di raja. Ingin kekayaan, kami berikan. Ingin wanita cantik, semua silakan. Kamu pilih. Ya. Apa yang kau minta dari kami? Tapi asal satu, ya. Tapi pada saat Rasulullah SAW ditawarkan dengan itu, pamannya menawarkan seperti apa yang kamu minta dari kami, pasti kami berikan. Apa yang disampaikan Rasulullah pada pamannya, terutama Abu Jahal, Abu Lahab mereka. Wahai pamanku, saya cuma minta satu dari paman-pamanku semuanya. Apa itu? Tolong ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ketika itu disampaikan, Abu Jahal langsung berontak. Jangan itu yang kau sampaikan. Kenapa? Abu Jahal tahu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kami semua ini disuruh untuk mengucapkan kalimat itu, maka semua sembahan Lata, Uzza, Manaf, Hubal semuanya hilang dari penyembahan kami. Ini artinya apa? Akidah. Tahu maknanya mereka itu. Ya. Mereka tahu maknanya. Maka mereka tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini artinya apa? Kalau kami sudah mengucapkan kalimat itu, maka semua sembahan kami Lata, Uzza, Manaf, Hubal semuanya itu akan hilang dari persembahan kami. Kami hanya tunduk kepada aturan yang dibawa oleh Muhammad. Itu maknanya, Pak. Tetapi kalimat ini anak kecil pun mereka mengucapkan. Kalimat ini sungguh luar biasa. Siapa pun bisa mengucapkan, tapi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari jauh panggang daripada api. Kadang-kadang Allah kita lupakan. Mari kita tengok iman kita dengan seorang gembala kambing, gembala domba. Ini merupakan renung mari kita sekalian. Ya. Seorang penggembala kambing. Ya. Ini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ya. Ada yang mengatakan Abdullah, ya. Abdullah bin Umar. Nah, seorang pengembala kambing di padang Sahara itu ketika ditawarin, ya, dalam perjalanan mereka, lalu mereka melihat anak muda yang sedang mengembalakan kambing, ya. Lalu didekati, wahai anak muda, semua gembala ini miliknya siapa? Apakah milikmu? Kalau yang milikmu, kami ingin membeli satu dari seluruh yang ada ini. Karena kami dalam perjalanan kehabisan bekal. Hanya satu saja kami beli. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wahai Tuan, ini bukan milik saya. Semua gembala-gembala yang saya gembala itu, kambing domba ini bukan milik saya. Terus milik siapa? Milik majikan saya, milik tuan saya non jauh di balik bukit. Kalau saya menjual, ini bukan hak saya. Dibujuk lagi, sudahlah. Kalau tuanmu menanyakan nanti, kan tidak mungkin dihitung semua gembala yang begini banyak. Katakan saya satu itu ditekam oleh serigala atau binatang buas, sudah selesai. Nggak mungkin dihitung ini. Apa yang terjadi? Ketika dibujuk seperti itu, dia mengatakan, fa'aina Allah. Wahai tuan-tuan sekalian, oke, saya bisa menjual tidak hanya 1, 10, bahkan berapa saya bisa jual. Tuhan saya tidak akan mengetahui. Tetapi ingatlah, ketahuilah, fa'aina Allah, di manakah Allah? Hadirin rahimakumullah. Ini yang dikatakan, saya mengingat Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai atau ya Dais Juta Umat. Beliau mengatakan, inilah etika otonom yang harus kita bawa dalam diri kita masing-masing. Ada Allah dalam diri kita. Kalau ada Allah dalam diri kita, maka kita tidak pernah maksiat. Kita tidak pernah berbohong. Kita tidak bisa menyalahkan sesuatu, karena Allah senantiasa melihat kita kapan dan dimanapun saja. Ini etika otonom. Kapan dimanapun saja kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang sufi itu mengatakan, mulut saya yang saya katakan adalah mulut Allah.
Mata saya ini adalah matanya Allah. Tangan saya yang saya mengambil sesuatu ini adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kaki saya yang saya berjalan itu kakinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seluruh aktivitas kehidupan dalam pribadi saya adalah milik Allah dan senantiasa berada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak pernah bermaksiat, berdosa, apalagi mengambil atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan iman kita dengan gembala kambing. Alhamdulillah. Saya ingin mencupli satu kisah. Ya. Ada seorang mahasiswa kuliah di Malaysia. Ketika dia kuliah di Malaysia itu kalau di kampus itu banyak pohon-pohonan, bahkan banyak buah-buahan. Maka di sana entah apa itu buah mangga atau buah jambu dan sebagainya, itu jatuh, ya. Buah itu jatuh, Pak. Yang ranum itu. Buah itu masak, jatuh dan ranum. Lalu mahasiswa Indonesia mengatakan kepada mahasiswa Malaysia, "Wah, Mas, itu kan buah yang jatuh, daripada mubazir nggak dimakan, mendingan kita ambil makan saja." Apa kata mahasiswa Malaysia? "Mas, memang buah itu jatuh, tapi ada hak orang lain, ada hak yang mereka akan makannya." Loh, haknya siapa? Dan itu bukan hak saya. Itu bukan hak kita dan kita tidak boleh makan karena itu haram hukumnya. Itu bukan hak kita, ada hak orang lain. Siapa haknya? Dia mengatakan, "Insya Allah haknya burung-burung yang datang akan mematok makanan yang jatuh itu." Coba bayangkan, kalau di Indonesia buah mangga yang ranum yang masak, ya kan? Jangankan jatuh, begitu dilihat, masya Allah masaknya, langsung dipetik. Coba bayangkan. Ini artinya apa? Ini bukan hak saya. Bisa enggak? Ini bukan hak saya, maka saya tidak mau mengambilnya. Coba bayangkan. Iya. Mari kita renungi. Iya. Jangan sampai kita masukkan satu makanan yang haram. Sehingga apa? Makanan yang haram itu, ya, akan membuahkan pikiran kita, perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang haram. Iya. Hadirin rahimakumullah. Di antara doa kita mungkin barangkali tidak dikabul Allah SWT, di antaranya makanan yang haram yang kita makan. Kita nggak ingat Allah. Kita ingat Allah cuma hanya di dalam masjid. Iya. Bukankah dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-28 itu Allah menyampaikan, ya. Ini mungkin kalau saya salah Mas Tata bisa ini. Walladzina amanu, ya, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Itu surat Ar-Ra'd surat ke-13. Ya kan? Insyaallah 28 itu. Iya, orang-orang yang beriman, iya. Lalu mereka akan menjadi tenang ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir Allah Subhanahu. Hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Hadirin rahimakumullah. Di antara kita barangkali mempunyai masalah, banyak sekali masalah yang sangat kompleks yang kita hadapi. Maka kita harus ingat Allah, bukan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzkurni adzkurkum. Iya. Ingat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, banyak masalah kita, ya. Mungkin ekonomi, menghadapi anak, istri dan lain sebagainya itu, maka jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di surat At-Talaq ayat 23 Allah menyampaikan, ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kan begitu. Wa may yattaqillah, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengeluarkan darinya dari permasalahan yang dihadapi dan diberikan kemudahan ketika dia menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Klimaksnya ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud di malam hari, duha di siang hari, ya, ditambah dengan rawatib-rawatibnya, sholat wajibnya di masjid, insya Allah, ya, maka Allah
akan memberikan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka terakhirnya. Pada klimaksnya barangkali kita dalam kesulitan, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rezeki tanpa kita sangka-sangka dari mana rezeki itu datang. Allah Karim. Ini kalau kita yakin, Pak. Kalau kita yakin enggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemanapun saja kita berada, Allah ya menjadi ingatan kita. Kalau Allah menjadi ingatan, insya Allah Pak, hati ini akan tenang. Apapun menjadi permasalahan kita, insya Allah Pak, ya permasalahan yang kita hadapi akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jalannya. Ya. Terus Allah. Ini menjadi ya renungan baik kita sekalian, bahwa yang kita miliki semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh saya itu, mari akidah kita ini yang pertama, ya ingat Allah tidak hanya di masjid Pak, tidak hanya sholat, tapi bagaimana juga dengan saudara-saudara kita. Ya, kita ingat Allah, barangkali ada saudara kita yang tidak sholat, lalu kita nasihati supaya mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu juga ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya apa? Mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sementara saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid ketika azan dikumandangkan, ingat enggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini, coba bayangkan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ketika Ibnu Maktum itu sebelumnya kan menjadi muazzinnya beliau itu, ya. Ibnu Maktum setelah tua buta matanya, ya, dan tidak mampu untuk bisa mendatangi sholat jamaah di masjid. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya sudah tua, mata saya ini buta ya Rasul, mata saya buta, ya, saya tidak punya penuntun untuk melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah bersama engkau ya Rasul. Apakah ada rukhsah, ada keringan buat saya untuk saya sholat di rumah? Apa kata Rasulullah SAW? Langsung jawab, naam, silakan. Kena matamu buta, engkau sudah tua, ya, tidak ada penuntun yang bisa menuntun kamu untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid, maka silakan sholat di rumah. Apa yang terjadi? Ketika dia pamit untuk melangkahkan kaki keluar dari rumahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah memanggil, "Ta'al, sebentar, kembali sebentar. Sini sebentar. Ada apa ya Rasul?" Saya mau tanya, ketika azan dikumandangkan, ya, mungkin Bilal barangkali yang memandangkan azan. Ketika azan itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, apakah telinga Anda mendengar daripada azan itu? Maka Ibnu Maktum mengatakan, "Na'am, saya mendengar ya Rasul." Kalau Anda mendengar daripada muazzin memanggil engkau untuk melaksanakan sholat dengan panggilan azan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika Anda mendengarnya, walaupun dalam merangkak sekalipun, engkau harus datang untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Allah Karim. Ya, coba bayangkan, orang yang sudah buta Pak, sudah buta, sudah tua renta, tidak punya penuntun, tidak mendengar, dia mendengar azan. Saya mendengar azan ya Rasul. Maka Rasulullah menyuruh supaya dia harus hadir untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah sekarang Pak, di mana-mana Pak, kira-kira di rumah kita ada yang nggak dengar azan Pak? Saya mau tanya, ada nggak di rumah kita nggak dengar azan Pak? Allah Karim, di mana masjid, semua masjid adalah speaker, semuanya kita dengar. Tapi ternyata ada kuping yang tidak mendengar. Tuli dia, buta matanya, tidak mau jalan ke masjid. Allah Karim. Ibnu Maktum, coba bayangkan, ya. Ibnu Maktum, karena dia subhanallah, kan pertama kali awwalu ma yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali ya dihisab oleh Allah yaumil qiyamah nanti ada as-shalah. Fa idza saluhat salu sayyum amaluhu. Apabila salatnya bagus, maka seluruhnya akan menjadi bagus. Wa idza fasadat sayyum amaluhu. Apabila salatnya rusak, maka semuanya rusak. Mari kita jaga sholat, terutama kalau kita punya waktu sholatnya di jamaah di masjid Pak. Ini kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika azan dikumandangkan, kalau kita punya waktu datang untuk hadir melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ibnu Qayyim itu mewajibkan. Bahkan ada beberapa ulama itu, orang yang namanya laki-laki wajib untuk sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya itu kan beliau mengatakan, andaikan boleh, ya,
Maka aku menyuruh ya seorang menjadi imam, maka saya datang kepada di kampung ini, maka saya cari siapa orang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat jemaah di masjid. Kalau boleh saya bakar rumahnya, saya akan bakar rumahnya. Coba bayangkan. Kalau boleh saya bakar rumah, saya akan bakar rumahnya. Allah karim. Ya. Oleh sebab itu mari ya, kita ingat Allah tidak hanya di masjid, tapi kapan dimanapun saja ya. Mungkin pada saat bapak-bapak melaksanakan ya, mungkin rihlah ya, atau temasak atau mungkin luar kota ya tuh. Ini kan sekarang banyak masjid di jalan-jalan itu banyak ya, pada saat azan dikumandangkan, mari kita ya kita laksanakan sholat ya berjamaah di masjid. Nah ini kan keutamaan kita. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ya di masjid, tapi bagaimana kapan dimanapun saya kita berada kita ingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, washkurili wala takfurun ya, syukurilah nikmat Allah dan janganlah kalian kufur. Di dalam surat Ibrahim pada ayat 7 pun Allah menyampaikan ya, ayat 7 dalam surat Ibrahim surat ke-14, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Allah telah memaklumkan pada kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menambahkan nikmatku. Wala in kafartum, apabila kalian mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ini hakumullah. Oleh sebab itu dua hal ini mari ingat Allah, tidak hanya ibadah tapi bagaimana mengingat Allah, tutur kata kita yang baik, akhlak kita yang baik, perbuatan kita yang baik, itu juga merupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini, syukuri apa adanya ya, syukuri ya, insyaallah apa yang diberikan Allah kita syukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, lanjutkan. Monggo silakan, ada yang bertanya atau ada yang sharing, monggo ya. Ini untuk hari Selasa adalah khusus dari pengurus masjid yang ada yang ingin menyampaikan tausiah, jadi ini khusus dari pengurus masjid ya. Itu khusus hari Selasa, maka jadwalnya adalah ya dari ustaz-ustaz yang ada di dalam pengurus masjid. Tanyakan atau belum jelas atau ingin diskusi, silakan. Ya, terima kasih. Ya, waktu Isya insyaallah jam berapa? 7 ya, lebih 6 Pak ya. 7 lebih 6. Ini masih iya. Ya, hadirin hakumullah. Ya. Ya, saya menunggu sedikit barangkali. Ibnu Abbas pernah menyampaikan, untuk bisa mencapai ketenangan seorang ya, untuk mendapatkan ketenangan, seorang ingin mendapatkan ketenangan, memang kadang-kadang orang ingin bahagia ya, ingin bahagia dunia, yakni bagaimana dia harus mempunyai harta yang banyak. Orang ingin bahagia dunia, bagaimana supaya dia ingin meraih pangkat jabatan yang tinggi. Orang ingin bahagia dunia, bagaimana dia mencapai ilmu karir yang tinggi. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, untuk mendapatkan ketenangan, maka tidak hanya ketenangan duniawi, tapi bagaimana ketenangan hati. Maka yang pertama, untuk bisa mendapatkan ketenangan, maka seorang itu kalau lisanan zakiran wa qalban syakiran. Lisanan zakiran wa qalban syakiran. Lisan yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalban syakiran, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terkaya di dunia. Orang yang akan mendapatkan ketenangan ya, walaupun hartanya banyak ya,
punya pangkat jabatan, ilmu tinggi, tapi hatinya tidak punya rasa ketenangan karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapat ketenangan. Harta banyak, pangkat jabatan, tapi ternyata masih kurang dan kurang. Dia ingin merampas yang lebih banyak lagi, tidak pernah puas yang ada. Orang itu bisa puas kalau hatinya itu qalban syakir, qalban syakir, lisanan zakiran wa qalban syakir. Hati yang senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu bahwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita, pangkat jabatan kita, mari kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayang Rasulullah SAW, apa sih yang kurang dari beliau? Ibadah, akhlaknya beliau. Ini kena hubungan dengan syakur, ya, syukur ini, ya. Rasulullah kira-kira apa kurang? Tapi kenapa Rasulullah itu setiap malam melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kaki-kakinya itu banyak yang bengkak. Itu hadisnya kan sahih sekali, itu menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Tapi ditanya oleh, ya, istrinya tercinta Aisyah, ya Rasul ini kan semua dosanya liyaghfirallahu ma taqaddama min zambi, yang lalu sekarang yang akan datang dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, surga jaminannya. Tapi kenapa ibadahnya seperti itu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai istriku yang tercinta, benar, dosaku yang lalu sekarang akan datang semuanya sudah menjadi jaminan ampun, surga jaminannya. Aku adalah kasih Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku ini telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku ini tidak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan padaku? Begitu diberikan nikmat seperti itu, semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya saban malam. Kita berapa kali, Pak? Istighfarnya setiap hari, ya, 75 sampai 100 kali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali, Pak? Allah karim. Merasa berdosa. Para rasul jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali, Pak, istighfar? Ini kan ada doa-doa masyhurat itu, ya. Setiap pagi kita baca, setelah subuh kita baca itu. Walaupun tidak dihafal, Pak, itu dibaca. Ya, istighfar 100 kali, la ilaha illallah la syarika lahu kulli syai'in qadir 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanal azim, ya, subhanallah hamdahu la ilaha illallah akbar, ditambah la quwwata illa billah 100 kali. Itu doa masyhurat itu, Pak, luar biasa itu, Allah karim, ya. Itu Rasulullah SAW sampai 100 kali istighfar saban malamnya tahajud, Pak. Itu merupakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita. Allah karim, mari, ya, mari kita renung ini, ya, merupakan renung bagi kita sekalian, ya. Semua kita menjadi hamba Allah yang seperti itu, mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan lisanan zakiran wa qalban syakiran, lisan yang senantiasa mengucapkan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hukumullah, zikir yang kita ucapkan itu bukan hanya zikir, ya, lewat lisannya saja, tapi makna zikir itu bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita mengucapkan zikir astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini mohon ampun. Kita zikir istighfar itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, kalau kita mengucap astagfirullahalazim, maka jangan sampai setelah kita mengucap itu kita berbuat dosa. Iya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita tinggalkan dosa itu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semuanya. Ini berarti kita mensucikan diri kita daripada maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tutur kata kita, ya, menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membicarakan orang lain, ya. Lalu kalau kita sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu kita harus hindarkan. Jangan sampai kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun, jangan sampai, ya.
kita tinggalkan. Hadirin dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, itu kita harus minta maaf dulu. Kalau kita di antara kita belum memaafkan di antara kita, maka dosa itu masih digantungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Maka senyampang ya, mungkin berapa ya, 1 bulan lagi barangkali kita masuk ke bulan Ramadan. Mari ya, bulan yang suci ya, hati kita sucikan. Ya. Kalau ada di antara kesalahan di antara kita, mari kita maafkan di antara kita. Ya, karena Allah belum mengampuni dosa kita kalau masih di antara kita masih ada ganjalan. Ini hati-hati. Apalagi sampai meninggal dunia, Pak. Nah ini, sampai meninggal dunia kita belum minta maaf, Allah karim. Ya, apalagi di antara kita masih ada yang belum memaafkan. Nah ini, yang rawan itu kan antara keluarga, Pak. Ya, anak, bapak sama anak, ya, saudara dengan saudara. Ini kan rawan kadang-kadang ini, Pak. Ini mohon maaf, sampai hari ini saya menyaksikan seorang keluarga itu sampai hari ini, Pak, itu diantaranya belum akor sampai hari ini, Pak. Saudara kandung, Allah karim. Iya. Dulunya itu masalah sholatnya luar biasa, keluarganya sholat luar biasa, Allah karim. Iya. Oleh sebab itu mari, iya, kita saling ya memaafkan di antara kita, sehingga apa? Dengan hal seperti itu maka dosa kita sudah lebur, tinggal dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu hari Allah. Mari ya, di antara kita ya, saya kembali kepada ayat ini, fadhkuruni washkuruli wala takfurun. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi ya, kita bisa mendapatkan ketenangan kalau lisan kita senantiasa berzikir, hati kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah? Satu saat semua harta ini kita tinggalkan. Apakah harta itu meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan harta itu? Maka Rasulullah menyampaikan ya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, ini nasihatnya Jibril kepada Rasulullah SAW. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Silakan kau hidup mau jadi apa silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Besok pasti akan menemui ajal yang namanya kematian. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Tetapi ingatlah, apa yang kau cintai satu saat pasti akan kau tinggalkan. Kita cinta harta, kita anak, istri kita, semuanya kita cintai. Tapi satu saat kita akan meninggalkan semuanya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita datang tidak membawa apa, begitu kita meninggal dunia juga kita tidak membawa. Oleh sebab itu senyampang bapak-bapak yang punya harta, mari ya, infak, sedekahkan harta itu. Ini merupakan mensyukuri Allah, dan harta yang kita infakkan itulah akan kekal. Dan harta itulah akan menemani kita di alam kubur nanti. Dan harta atau amal ibadah, amal soleh kita itu di alam kubur kita itu menjadi wujud makhluk yang sangat tampan. Dan kita akan mengatakan, siapa anda? Di dunia saya tidak pernah melihat anda. Mereka mengatakan, akulah amal solehmu, akulah solatmu, puasamu, zakatmu, infak, sedekahmu, mengelilingi seluruh kita. Allah karim. Iya, mari nyampang yang punya harta, mari jangan segan-segan untuk memberikan infak sedekah, terutama ya kalau sudah haul, umpamanya dalam perniagaan 1 tahun haul lalu mencapai 1 nisab ya, maksimalnya itu 85 gram di kurs ke emas itu. Kalau sudah maksimal seperti itu maka keluarkan 2,5% zakat mal. Ya, zakat mal. Kalau yang nggak bisa ya infak sedekah. Paling tidak ketika masuk masjid ini, oh saya nggak punya 2.000 saja Pak, tidak usah dihitung. Coba bayangkan 2.000 satu hari, satu kali. Setiap masuk masjid 2.000, kalikan 5 berapa? 10.000. Kalikan 1 bulan berapa? 300.000. Tidak usah dihitung. 1 batang rokok berapa Pak? Coba bayangkan 1 batang rokok berapa? Ketika bapak-bapak parkir di mall berapa? Masuk ke toilet berapa Pak di sana? Coba bayangkan. Masuk ke toilet sana yang di umum itu berapa?
kita bayar. Parkir di sana berapa? Kenapa masuk masjid kok enggan? Padahal itu harta kita yang kekal dan abadi, dan itu akan menemani kita di alam kubur nanti. Kenapa kita kok segan? Kenapa kita kok segan? Iya. Paling tidak setiap subuh lah. Karena di subuh itulah Allah pasti, ya, malaikat pasti mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di subuh itu. Makanya Bapak ketika subuh, oke, masukkan walaupun tidak setiap waktu. Tetapi coba kalau setiap waktu 2000 aja, Pak. 2000 aja. Iya. Mungkin kita mengajarkan anak-anak kita atau cucu kita ketika masuk masjid 2000 kita ajarkan, ya. Dan ini saya praktekkan pada anak saya ketika saya kesedai itu. Jadi kalau nggak ada infak langsung diminta ini ke ibunya, ya. Kita praktekkan, Pak. Tuh. Paling tidak subuh lah, ya, subuh. Walaupun kalau tidak setiap waktu, subuh aja kasih berapa gitu. Tapi kalau coba satu waktu di 2000 Allah karim, ya kan. Nah, coba seperti itu, insya Allah masjid ini makmur, Pak. Ya, seperti Joko Karyan itu, ya, gitu. Ya. Nah itu 2000. Kalau bapak-bapak yang setiap harinya sekian 5000, sudah masya Allah. Dan itu harta kita yang kekal daripada beli. Yang kita pakai ini, Pak, yang kita pakai, yang kita makan itu hilang, Pak, habis, nggak ada apa-apanya. Ya, yang kita infakkan itulah itu yang akan mendapatkan nikmat. Surat Al-Baqarah pada ayat 26 Allah mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanafi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Surat Al-Baqarah ayat 62 atau 26 itu, ya, Al-Baqarah. Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiqun 262. Permisalan orang-orang yang menginfakkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu kali infak sedekah itu sama seperti menanamkan satu biji. Dari satu biji itu akan tumbuh 7 bulir. Dari 7 bulir itu akan keluar daripada 7 itu adalah 100 tangkai. Coba bayangkan. Dari 7 bulir itu akan keluar dari 7 bulir itu adalah 100 tangkai. 1 dikalikan 7, 7 dikalikan 100. Berapa, Pak? 1 kali kita mengeluarkan infak, 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 262. Ya, Mas Tatas, benar ya? Al-Baqarah 262. Apa? Masalul ladzina yunfiqu. Benar ya? Ya. Jadi setelah kita mengeluarkan 1 saja, Pak, itu sama diperumpamakan 1 dikalikan 7, 7 dikalikan 100. Barakallah. Masya Allah. 700 kali lipat dibalas Allah SWT. Bahkan lanjutan ayat Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan harta yang kita keluarkan itu. Dilipat gandakan Allah SWT. Dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar itu beliau menyampaikan bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha' itu Buya Hamka mengatakan ketika Allah membalas melipat gandakan itu tak terhingga, Pak. Tidak terhitung. Tidak terhingga. Ya, dalam matematika itu kan hitungan tak terhingga itu ya kan banyak sekali, tidak terhingga. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang maha luas karunia-Nya. Itu. Alhamdulillah. Maka kita syukuri nikmat selain daripada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya harta keluarkan zakat, infak sedekah. Harta yang kita infak sedekah itu walaupun kita tidak punya, maka dalam surat Al-Imran pada ayat yang 134 itu Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ya. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah ini. Walaupun di waktu kita pas-pasan kita mampu untuk mengeluarkan infak sedekah. Saya kira itu yang dapat sampaikan karena waktunya ya ini. Ya, saya mohon maaf.
Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini memberikan ya satu renungan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga seluruh amal ibadah kita insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan soleh, dan mudah-mudahan akhir kita menjadi husnul khotimah, dan kita mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat insyaallah sama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha rahim. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.